Seekor tupai hamil tiba-tiba menghalangi jalan gadis itu. Penampilan lucu dan polos si kecil benar-benar menggemaskan. Gadis itu tak tahan untuk meraih dan menyentuhnya. Ternyata si tupai tidak takut dan malah tetap berdiri di tempat. Malah dengan manisnya berdiri di tempat dan membiarkan diraih. Namun ekspresi cemas di wajahnya mengkhianatinya. Sepertinya ini pertama kalinya ia berdekatan dengan manusia. Saat itu ia hanya pura-pura tenang. Biasanya tupai liar sangat waspada dan sulit didekati manusia. Gadis cerdas itu juga menyadari perilaku aneh si tupai. Dia menduga si kecil pasti mengalami kesulitan. Maka memberitahu si tupai bahwa dia bisa memberinya makanan dan minuman. Si tupai langsung bersemangat ketika mendengar ada makanan. Kemudian gadis itu menyiapkan mangkuk campuran kacang-kacangan untuknya. Si tupai dengan kuat melompat dan mulai melahap dengan rakus. Sambil makan, ia terus menyumbat makanan ke mulutnya. Takut kehilangan kesempatan bagus seperti ini di masa depan. Barulah setelah mulutnya penuh, ia puas dan pergi meninggalkan tempat. Yang tidak pernah terpikirkan oleh si gadis. Hanya sekali memberi makanan sederhana. Dan kemudian disusul oleh kehadiran tebalnya tupai ini. Keesokan harinya, tupai tiba-tiba muncul di halaman gadis itu. Terlihat gugup berdiri di bawah tangga, tidak berani melangkah lebih jauh. Dengan tatapan mata kecil yang penuh penyesalan, menatap si gadis. Si gadis meraih tangan untuk mengundangnya naik. Namun si kecil tetap berada di tempatnya, tidak berani bergerak sedikitpun. Karena ini pertama kalinya ia mengunjungi manusia. Ia masih merasa takut dan bingung di dalam hatinya. Hingga si gadis memberikan makanan padanya. Si tupai langsung berlari dengan gembira mendekat. Dan dengan senang hati mulai mengunyah makanannya. Kemudian dengan berani melompat ke atas tangga. Dengan patuh, membiarkan si gadis menyentuhnya. Seolah-olah mengatakan asalkan diberi makanan enak. Hari ini, bahkan jika kamu merobekku habis-habisan, itu tidak masalah. Ketika si gadis memberinya makanan beberapa kali lagi, akhirnya si tupai melepaskan semua kewaspadaannya. Benar-benar melepaskan diri. Kemudian dengan loncatan berani, ia memanjat ke atas kaki si gadis. Mungkin ia juga sadar bahwa manusia di depannya tidak akan menyakitinya. Kemudian, si tupai dengan rasa ingin tahu menatap kantong baju si kakak perempuan. Ia menemukan semua makanan enak berasal dari kantong itu. Kemudian, tiba-tiba masuk ke dalam kantong, mencari makanan lezat, lalu berdiri di atas kaki dan memeluk makanan. Dengan senang hati mulai mengunyah. Si tupai itu lucu dan cerdas, membuat si kakak perempuan semakin menyukainya semakin lama. Setelah itu, setiap hari membawa makanan ke hutan untuk menemukannya. Hubungan di antara mereka semakin baik dari hari ke hari. Begitu si kakak perempuan muncul di hutan, si tupai langsung berlari ke arah si kakak perempuan dengan gembira. Begitu menemukan makanan, langsung dimasukkan ke mulut tanpa ragu. Setiap kali selalu dimasukkan sampai penuh. Dan si kakak perempuan juga bisa membelai si kecil yang berbulu lebat dengan senang hati. Suatu hari, si kakak perempuan sedang memasak jagung di rumah dan belum sempat melihat si tupai. Ternyata si kecil mencium aroma harum dan datang sendiri ke pintu. Terlihat si tupai merangkak di luar pintu dengan penuh harap memandang ke dalam. Membuat si kakak perempuan merasa bingung dan tertawa. Kemudian membuka pintu dan menyiapkan mangkuk kacang untuknya. Tidak disangka, tupai kesayangan malah kehilangan selera makan. Ternyata dia tertarik pada tongkat jagung yang baru dimasak oleh si kakak. Maka si kakak pun memberikan tongkat jagung itu padanya. Dia juga penasaran apakah tupai akan makan jagung. Tidak disangka, tupai benar-benar memegang tongkat jagung dan mulai menggigitnya. Dilihat dari cara melahapnya, sepertinya dia sangat menyukainya. Setelah makan sebentar, dia mungkin sedikit tersedak. Tupai itu malah minum air sambil bersandar di gelas. Tidak bisa dipungkiri, dia benar-benar pintar. Setelah beberapa waktu berinteraksi, tupai berubah dari takut menjadi kepercayaan yang tak terbatas terhadap si kakak. Sekarang dia berani pulang dengan si kakak dengan percaya diri. Begitu masuk ke dalam rumah, hal pertama yang dilakukannya adalah langsung menuju makanan enak. Si kakak tidak hanya menyiapkan kacang-kacangan lezat untuknya, tetapi juga hidangan buah-buahan yang kaya nutrisi. Sekarang si kakak tidak perlu lagi pergi ke hutan setiap hari untuk mencarinya. Karena jika tupai haus atau lapar, dia akan dengan sendirinya datang dan makan dan minum sepuasnya di dalam rumah. Kemudian si kakak menyadari bahwa perut tupai semakin membesar. Baru menyadari bahwa si kecil sedang hamil. Ternyata si ibu tupai yang sedang hamil pada hari itu sedang lapar. Demi kesehatan bayi-bayi kecil di dalam perutnya, dia harus mengonsumsi makanan yang cukup untuk suplemen gizi. Oleh karena itu dia berani menghadang jalan gadis itu. Sekarang dengan adanya gadis ini sebagai sandaran, ibunya tupai tidak perlu lagi berlari ke sana kemari untuk mencari makanan setiap hari. Gadis itu bahkan membuat sebuah kandang kayu di rumahnya. Jika si kecil lelah atau mengantuk, dia bisa istirahat di sini. Namun perilaku ibu tupai akhir-akhir ini sangat aneh. Beberapa waktu yang lalu dia senang berada di rumah gadis itu. Bahkan kadang-kadang dia tinggal semalam di rumah gadis itu. Tapi belakangan ini begitu kenyang, dia segera berlari ke hutan. Dan kembali ke kebiasaan makan dan membawa makanan. Setiap kali dia pergi setelah mulutnya penuh dengan makanan, gadis itu mengira dia membawa makanan untuk dimakan di malam hari. Sebenarnya ibu tupai sedang bersiap-siap untuk melahirkan yang akan datang. Masa kehamilan tupai hanya 1 bulan. Setiap kelahiran biasanya menghasilkan 4 hingga 6 anak tupai. Memang, dalam beberapa waktu berikutnya, ibu tupai hanya datang ke rumah gadis itu sesekali. Dan setiap kali dengan cepat makan dan segera pergi setelah kenyang. Gadis itu menduga bahwa si tupai sudah naik pangkat menjadi calon ibu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menyiapkan makanan setiap hari.
memberikan cukup makanan kepada Ibu Tupai untuk merawat anak-anaknya. Kemudian Ibu Tupai menghilang untuk waktu yang cukup lama. Hari itu, si gadis menemukan Ibu Tupai tiba-tiba muncul di halaman. Kemudian 3 anak tupai muncul dari semak-semak. 4 pasang mata besar yang menggemaskan menatap si gadis dengan penuh kasih. Adegan ini seperti sahabat yang membawa anak-anaknya pulang ke rumah ibu. Membuat si gadis merasa lega dan tersentuh. Ibu Tupai menatap si gadis dengan mata berkaca-kaca. Terlihat betapa sulitnya merawat anak-anak selama waktu itu. Namun dia tahu si gadis pasti akan membantunya. Maka setelah anak tupai bisa berjalan, dia segera membawanya ke sini. Sejak itu, rumah si gadis memiliki 3 anak kecil yang suka makan dan minum. Di sini, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu memiliki semangat. Hanya saja tidak diketahui apakah setelah 3 anak tupai ini dewasa, mereka juga akan membawa anak-anak mereka kepada si gadis untuk dirawat. Apakah mereka juga akan membawa anak-anak mereka kepada si gadis untuk dirawat? Bagaimana reaksi gadis itu pada saat itu?